Tidak ada bukti atau tidak ada manuskrip atau tidak ada pengisbatan dari beliau-beliau. Sampai hari ini kita dapat kepastian bahwasanya tidak ada satupun pernyataan dari para ulama tersebut yang mengikbat nasab Ba'athah. Saya berhenti tidak datangi Khol Solo itu baru ini. Baru tahun ini. Kemarin itu masih sana dan santri masih saya kerahkan semua. Masih saya kerahkan. Kemarin bawa 8 bis. Jadi tahun lalu. Masya Allah. Sekarang udah berhenti total. Saya berhenti total karena di waktu Romo Yai saya nyuruh saya untuk diskusi. Kemudian setelah saya diskusi, sampai sekarang belum ada satupun Habib yang mampu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masyarakat Lampung turut bergembira dan bersuka cita kerauhan kiai kita, guru kita, ulama kita, Romo Kiai Haji Muharrar Hudhari. Orangnya kurus napa cungkring. Kurus lan cungkring tapi benar-benar berani dan banyak menginspirasi bangsa Indonesia, menginspirasi para kiai-kiai pesantren dan menginspirasi santri se-Indonesia rakyat tercinta. Masih hangat bagi kita momen Hari Santri tahun 2025 ini, dan alhamdulillah kita diampiri Kiai Haji Muharrar Hudhari di Pondok Pesantren Rahmatul Ummah 2 atau Pondok Putri. Baik, ngobrol-ngobrol ya nyantai mawon ge. Dengan ceritanya dari mana saja ini? Jadi kemarin itu yang asli saya itu pengen berangkat ke Lampung ini tanggal 20 berangkat. Berhubung malamnya ngisi pengajian di Bunang sama teman-teman PVI LS. Setelah itu saya ditelepon sama Ustadz Fajar Husain yang menghina PVI itu kemarin, yang dari Mojokerto. Jadi keluarganya, orang tuanya, pamannya semuanya pengen datang ke tempat kami. Kemudian kami menerima. Setelah sore sampai maghrib ketemuan, langsung berangkat menuju ke ke Lampung. Kebetulan ada anak paman yang anaknya nikah gitu. Jadi memang dalam rangka jalan-jalan lah. Alhamdulillah bisa silaturahim ke tempat Ustadz di Pondok Pesantren Rahmatul Ummah. Semoga diberkahi Allah. Amin, amin, amin. Pondok ini santrinya semakin banyak, kualitasnya semakin bagus, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Wabil khusus untuk saya pribadi dan juga untuk umat semua ya. Amin, amin, amin. Iya Ustadz. Oke. Memang kedepannya kita sekabar-kabaran terus, karena memang di Lampung ini sudah ada banyak pesantren yang kontak saya bagaimana mekanisme menghadirkan Yai Muharrar untuk ceramah di Lampung. Jadi saya mau kontak langsung sebelumnya sungkan sungkan. Jadi alhamdulillah ini jadi momentum. Jadi mudah-mudahan dengan nanti sering ke Lampung. Menghadirkan saya sangat mudah Kiai, cukup pencet nomor VA pribadi saya, dan ini satu-satunya Kiai se-Indonesia Raya yang berani mengumbar nomor VA dan alamat lengkap itu. Nomor VA saya itu 081-228-032-825. Saya beralamat di RT 2 RW 1 Telogerjo Wonosalam Demak di Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in. Mengundang saya tidak harus membisaroi. Subhanallah. Saya mengikuti dawuh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah kamu semua man kepada seorang nabi rasul. Jadi man ini isinya nabi rasul. Dan ulama itu adalah orang yang menempati tempatnya nabi dan rasul. La yas'alukum ajra, yang tidak pernah minta upah. Wa hum muhtadun, kiai-kiai yang tidak butuh upah inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah gitu. Jadi menghadirkan saya dimanapun berada, tidak cuma di Jawa, tidak cuma di luar Jawa, kalau perlu di luar negeri, menghadirkan saya tidak perlu bisa roi. Saya bawa uang sendiri, saya bawa kendaraan sendiri, dan menghadirkan saya Kiai. Nanti sistem ngisi pengajiannya, saya ngisi pengajian ala kadar materi. Jadi semisal materinya tentang sunnah Rasul, saya membahas sunnah Rasul ala kadar, paling 15 menit, 10 menit itu. Setelah itu nanti interaktif ya. Interaktif sama masyarakat yang punya problem, punya masalah, punya apa saja lah. Lebih-lebih tentang masalah tentang yang baru hangat ini tentang kepalsuan nasabah alawi. Silakan tanya sama saya. Bahkan saya membuka lebar-lebar untuk teman-teman muhibin yang selama ini masih gentol ya, apa itu menyuarakan bahwa Habib itu adalah pendiri Rasul. Silakan ditanyakan di forum. Saya akan menjawab menurut keilmuan saya dan dapat uang. Dapat hadiah uang dari saya minimal 100.000 yang nanya. Jadi silakan yang tanya sebanyak-banyaknya, saya akan memberi hadiah uang. Wah, ini keren ini. Jadi tidak perlu datang ke ke Demak, cukup WA tadi, nelpon saya 081228032825 gitu. Nanti ketemuan di mana, insya Allah saya hadir gitu.
Nah ini kabar gembira buat kita semua, kalangan pesantren di Provinsi Lampung, karena Lampung ini pesantren terbanyak nomor 6 se-Indonesia. Jadi luar biasa, dan NU-nya NU tipe A, jadi NU grade-nya itu ranking 3 se-Indonesia. Jadi masyarakat Nahdiyinya sangat kuat sekali, tradisi pesantrennya sangat masif di Lampung ini, dan rata-rata memang sangat keilmuannya dari Jawa. Nah ini terkait ini nih, pertama kita mengapresiasi bagi para yai, panitia-panitia yang hendak menghadirkan Yai Muharrar Hudhari. Kita sudah dapat konfirmasi langsung dari beliau, buatan repot-repot gitu, dan segala halnya tidak akan memberatkan panitia. Tapi kalau ada yang mau ngasih juga nggak apa-apa ya. Nah, itu urusan beliau. Urusan beliau. Halang saya nggak perlu dibisaroi dan nggak perlu disuami, cukup telepon aja, datang saya. Ini saya datang ini di mana di Masjid Suci. Ini beliau tidak datang ke sana, cukup WA langsung saya datang. Ya kan tuan rumahnya dapat bisara uang sekian juta dari saya. Enak. Nggak perlu bisaroi saya. Nah kalau begitu insya Allah nanti PWI LS Lampung dan Banser siap ngawal jenengan ya, keliling Lampung nih, sampai Sumatera Selatan ya. Karena memang kalau ini kan diamanahi ngebentuk itu PWI Lampung, Sampun Lampung, kemudian Sumatera Selatan sudah, Jambi sudah, Bengkulu sudah, alhamdulillah. Dan hari ini sedang penataan semua. Baik, kita masuk ini nanya ke beliau karena tadi sudah sedikit masuk menyinggung masalah Ba'alawi, maka coba kita pertama ingin tanya dulu beliau tentang pengalaman jadi muhibbin dulu, mohon jenengan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini ya seperti teman-teman semuanya ya, para ulama, para ustadz dan juga para teman-teman semuanya. Insya Allah se-Indonesia ini semuanya muhibbin tadinya muhibbin semua, karena kita ini didoktrin sama orang tua kita, guru-guru kita, bahwa Habib yang ada di Indonesia ini adalah min dzurriyyati Rasul. Sebelum ada pencerahan dari Romo Yai Imad dan lain sebagainya. Jadi walaupun beliau itu salah Ustadz, ya tetap kita hormati Ustadz. Karena sejelek apapun, kalau mereka itu adalah min dzurriyyati Rasul, yang kita pandang bukan mereka Ustadz, bukan cucu-cucu mereka, yang kita pandang Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu punya jasa yang luar biasa, kita bisa memeluk Islam, kita bisa bisa sholat dan sebagainya. Ini jasa baginda Rasul. Sehingga di waktu mereka datang, Assalamualaikum Ustaz gitu, Waalaikumsalam gitu, kayak antum, talbib, Masya Allah, kita keluarin semua Ustaz, makanan semuanya. Bahkan Ustaz sering itu Habib yang minta baju sama saya, baju saya satu buket Ustaz, ambilin semua. Silakan Habib. Minta semua Habib, ditinggalkan cuma 3 yang jelek-jelek. Ini saking mahabbahnya saya sama beliau. Bahkan setiap beliau minta uang Ustaz, semua uang saya kuras semua. Makanya kalau yang Imad mengatakan ini Ustaz Muharrar ini singanya muhibbin ini. Saya memang berani segala-galanya, tidak cuma itu saja Ustaz. Setiap ada Habib datang minta uang berapa saja, tak hutang-hutangkan. Beliau pinjam motor Ustaz, katanya 1 hari 2 hari, dibawa nyampe berminggu-minggu, nyampe berbulan-bulan, pada akhirnya Ustaz nggak kembali Ustaz. Kita juga ikhlas Ustaz. Kenapa kok nyampe pada akhirnya kembali? Itu gara-gara kebetulan saya kan muhibbin sama Habib seluruh Indonesia ini, lebih-lebih Habib yang ada di Solo. Ada Habib di Solo, kebetulan beliau orang terkenal, ngerti kalau motor saya ini dipinjam sama Habib nggak dikembalikan, langsung dilaporkan di Polres itu. Habibnya dikejar itu. Habib tadi bilang, Ustadz kalau ada Habib jelek Ustadz jangan dilayani. Di mana letak dzurriyyah Rasul kalau akhlaknya, perangainya, ucapannya tidak seperti Rasulullah gitu. Pada akhirnya dikejar sama polisi itu. Pada akhirnya motornya dikembalikan. Bahkan ada Habib yang pinjam mobil saya katanya 1 hari 2 hari. Ya udah silakanlah. Apa yang terjadi? Nggak dikembalikan juga. Nyampe pada akhirnya saya istikharah ke makam Kanjeng Sunan Kalijogo, pengen tahu mobil saya di mana. Belum nyampe makom, ada musafir nemuin saya, Kiai panjenengan pengen tahu mobil Kiai gitu. Saya teratap saya, ini jangan-jangan Kanjeng Sunan Kalijogo memberitahu kalau mobil saya digadekan di tempat ini. Setelah itu langsung saya lacak Ustaz. Alhamdulillah digadekan beneran Ustaz. Beneran yang nebus ini? Ya pada akhirnya ya. Gitu. Jadi tidak cuma itu saja, ada Habib umur 52 tahun, kebetulan kan ada santri lewat, disenengi Ustaz. Pada akhirnya ya Bib itu kan ada wali santri, Bib kan menembung sendiri. Berhubung wali santri juga hormat sama saya, hormat sama Baim ya kan, dzurriyyah Rasul. Pada akhirnya ya diberikan juga Ustaz. Padahal ini anaknya ini baru umur 18 tahun, Habibnya umur 52 tahun. Pada akhirnya juga ditelantarkan, bukan anak satu ditelantarkan, terus dicerai begitu saja gitu. Jadi ini pokoknya Masya Allah gitu. Aku yakin dan ini kami berani mengatakan Habib itu tidak dzurriyyah Rasul bukan karena itu ya Ustaz. Karena semuanya kan kita ikhlaskan semua. Justru kami tahu semuanya ini ya dari hasil pembelajaran dan lain sebagainya. Bahkan Romo Yai saya pernah hadir beliau sudah wafat, pernah hadir, bukan mimpi, ditemuin secara langsung. Saya disuruh untuk melakukan diskusi tentang nasab kepada para Habib.
Pada akhirnya saya membuka pengumuman di media sosial, siapapun Habib yang mau diskusi nasab sama saya, ya alhamdulillah Habib banyak, tapi ujung-ujungnya Ustaz nipu saya semua itu. Yang sudah dengan ongkosnya nggak datang. Jadi masya Allah gitu. Jadi ini artinya keyakinan saya tentang beliau tidak durian Rasul ini semakin kuat Ustaz. Lagi pula Ustaz, ciri-ciri durian Rasul kalau di Al-Quran Ustaz, bil mu'minina raufur rahim. Betul, betul. Jadi sifat Rasulullah, sifat anak cucunya itu Ar-Rauf Ar-Rahim. Ar-Rauf itu dermawan. Ar-Rahim itu jiwa pemaafnya tinggi. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dirinya min dzurriyyatir Rasul, nyampe nasabnya besar dipasang di ruang tamu, ya kan? Sementara dia bakhil, Ustaz. Tidak nyanyo-nyanyo, tidak berbagi kepada umat, tidak memberikan solusi-solusi hidup kepada umat. Malah kan jauh-jauh dari luar negeri, dari Yaman ke Indonesia bukan bagi-bagi uang, tapi cari, Ustaz. Ini tidak cocok dengan Al-Qur'an yang Raufur Rahim gitu. Begitu juga sifatnya Rasulullah, sifatnya anak cucunya itu Rahim. Rahim itu kasih sayang luar biasa. Jadi sayangnya kepada umat ini luar biasa. Jangankan cuma disakitin Ustaz, jangankan cuma tidak diakui sebagai durian Rasul, kalau perlu Ustaz dibunuh pun ikhlas Ustaz. Sebagaimana durian Rasul yang pernah dibantai di Karbala, ikhlas mereka dibunuh, dibantai, bahkan diusir. Rasulullah sendiri membuktikan sendiri atas keikhlasan Rasulullah di waktu Rasulullah ada di Mekah, diusir sama orang kafir Quraisy. Apakah Rasulullah melakukan balas dendam? Enggak. Di waktu terjadi Fathu Makkah, Rasulullah tidak membantai habis-habisan orang, enggak gitu. Jadi kalau mereka benar-benar durian Rasul, pasti jiwa sayangnya kepada umat luar biasa. Apalagi hanya sekedar dikatakan Ustadz Parman tidak durian Rasul, cuman gitu Ustadz, aku yakin jiwanya akan legowo. Jadi nggak masalah gitu, bukannya terus mencari bolo kurowo, mencari teman, melakukan pembelaan, melakukan kajian-kajian supaya nasab mereka tidak rungkat. Nah ini justru semakin terbongkar Ustadz, semakin terbongkar kalau mereka tidak durian Rasul. Sebab pada dasarnya kalau kita meneliti secara batin Ustadz, batin itu kullu minallah Ustadz. Sebatin itu urusan Allah, kita orang Ustadz hanya meneliti dohirnya. Makanya dalam hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis di Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan innallaha la yaduru ala ajsadikum wa suwarikum walakin yaduru ala qulubikum. Yang mampu meneliti hati orang atau batin seseorang ini adalah Allah Ustaz. Nah kita ini melihatnya cuma ajsadikum, kesengnya, keseng orang. Oh ini pakaiannya seperti ini berarti Ustaz, saya cium tangannya, walaupun pada akhirnya juga keliru ya. Sebabnya di rumah saya Ustaz ada orang gila yang selalu pakai jubah, pakai kuku. Ini setiap datang ke tempatku, semua tamu cium tangan semua. Setelah itu orang yang pakai jubah tadi nyanyi-nyanyi ya Ramadan, ya orang baru tahu. Jadi kita orang ini kan menghukumi dohirnya Ustaz. Adapun batinnya itu urusan Allah. Jadi kita meneliti orang ini, oh ini orang baik, berarti keturunannya orang baik. Oh ini dohirnya jelek, berarti keturunannya orang jelek. Karena sesungguhnya at-thayyibina lit-thayyibat. Orang itu kalau baik Ustaz akan ditemukan orang baik. Kalau Ustaz baik kemudian saya dekat, berarti saya orang baik Ustaz. Kalau Ustaz ini jelek, kemudian saya dekat, berarti saya orang jelek. Wal khabithina lil khabithat gitu. Jadi apa itu enggak mungkin lah. Ini ada orang pekerjaannya itu dawil, pekerjaannya minta-minta dari pintu satu ke pintu yang lain, nyampe-nyampe Ustaz. Ini beliau seorang kiai Ustaz. Ini beliau seorang kiai. Ini kiai ini kalau ketahuan Habib, bukannya senang Ustaz, tapi ketakutan, mulai ngumpet-ngumpet gitu. Di mana letak durian Rasul? Padahal Rasulullah ini Masya Allah memberikan kasih sayang kepada umat. Orang itu akan senang kehadiran Rasulullah dan anak cucunya gitu. Jadi kalau dohirnya saja kelihatan ya, masyarakat juga nggak senang dan sebagainya. Ya aku yakin walaupun dohir ini di saat ada dohir yang tidak cocok dengan aturan Rasulullah, ucapannya nggak sama dengan ucapan Rasulullah, perbuatannya tidak seperti perbuatan Rasulullah, aku yakin ini nggak mungkin durian Rasul. Pasti itu. Makanya Rasulullah pernah mengatakan hakam Nabi dohir. Aku disuruh menghukumi orang dohirnya. Betul. Adapun masalah silsilah Ustaz, bisa ditipu Ustaz. Muharrar bin Quduri bin Ahmad bin ini bisa Ustaz. Tapi dohir nggak bisa ditipu Ustaz. Jadi casing orang inilah yang akan membuktikan. Jadi yang asli yang meneliti tidak cuma saya saja. Banyak teman-teman rakyat Indonesia meneliti. Menelitinya bukan nasab, menelitinya bukan manuskrip, menelitinya bukan kitab, tapi dohirnya. Ad-dohir tadullu alal batin. Ada buah kok luarnya kok busuk ya? Kira-kira busuk apa tidak? Busuk Ustaz. Walaupun ya ada yang luarnya jelek, dalamnya bagus, ada. Seperti contoh durian. Ya kan? Tapi kan biasanya kalau dohirnya jelek, dalamnya juga jelek. Ustaz itu kan oknum Ustaz. Loh maksudnya oknum gimana? Itu yang jelek kan hanya segelintir Habib. Loh ini yang diteliti ini bukan masalah sifatnya, bukan masalah perangainya, bukan. Tapi adalah silsilah. Nah,
Kalau ada ulama yang sudah meneliti dari hasil kajian, dari hasil manuskrip, dari hasil DNA, dari hasil semuanya ya, kemudian diteliti mereka tidak dunia Rasul. Ini tidak akhlaknya. Yang diteliti bukan akhlaknya, tapi silsilahnya. Kalau silsilahnya mereka itu sudah rungkat, sudah tidak benar, berarti ini sudah tidak oknum lagi, Ustaz. Ya. Semuanya. Kalau semuanya sudah tidak dunia Rasul, berarti kita harus sepakat loh. Harus sepakat mereka tidak dunia Rasul. Adapun kita tetap menghormat, Ustaz. Ya. Laqad karramna bani Adam. Allah itu memuliakan manusia. Betul. Jadi semua manusia dimuliakan sama Allah. Apa salahnya kita hormat sama mereka itu, sama Habib? Umat hormat sebagai sesama. Hormat sama manusia. Sebagai sesama umat Islam. Begitu juga saya, Ustaz, walaupun saya sudah seperti ini, Ustaz, kalau ada Habib datang ke tempatku ya tak hormat. Mereka yang alim ya kami cium. Ada pun, Ustaz, semuanya duduk. So, walaupun alim gak alim tak beri uang. Saya memang seperti itu, Ustaz. Setiap ada orang tak bisa roi siapapun orangnya. Jangankan mana orang gila-gila, musafir tak beri uang semua. Jadi kalau saya bagi-bagi sama PWI itu bukan berarti saya bayar di PWI, enggak. Ya memang saya seperti itu. Loman. Dari dulu saya kalau ketapunan orang tak beri uang. Ada orang nganter undangan Pak Yai dapat undangan yasinan di tetangga, itu saja tak bisa roi. Orang apa saja tak bisa roi. Jadi itu bukan semata-mata untuk karena Habibnya, bukan. Memang saya setiap ada orang datang mesti tak bisa roi gitu. Lagi pula kalau kita mau meneliti ya dari sifatnya, akhlak dan sebagainya, secara dohir pun sudah kelihatan. Apalagi, Ustaz, istilah, Ustaz, contoh ya, Ustaz ya, habaib. Istilahnya saja ini, Ustaz, panjenengan buka sendiri di kamus, di kamus Munawir kah, atau di Mujam kah, atau di kamus Yunus, atau mungkin di mana saja, keilmuan mana saja, apalagi nyampe dinaikkan jadi sedikit di Alfiyah, di Ibnu Aqil, di Hasi Al-Quduri, di Qadil Qudud, di Jami' Udurus. Kata-kata habaib itu salah, Ustaz. Bukan habaib itu tidak ada, istilah habaib itu enggak ada, tidak. Jadi habaib itu bukan jamaknya Habib yang mudzakkar, tapi habaib itu jamaknya Habib yang muannas. Jadi Habib itu, Ustaz, seperti contoh mayitun. Mayitun itu adalah mayat lelaki dan mayat perempuan. Jadi Habib itu adalah orang yang mencintai atau yang dicintai, baik lelaki atau perempuan. Kalau Habib yang maknanya mudzakkar, Ustaz, jamak taksirnya itu ahibah atau ahibah atau ahbab. Jamak taksirnya ada 3. Jadi ababun atau ahibah atau ahibah gitu. Tapi kalau Habib yang muannas, jamak taksirnya itu habaib. Ini istilahnya saja udah salah ini. Padahal ini sudah mutabaruh, sudah masyhur ya di Indonesia ya. Bukti bahwasanya habaib yang ada di Indonesia nggak benar. Sudah diberitahukan oleh Allah dengan istilah. Ini adalah jamaknya, Ustaz. Jamaknya. Apalagi meneliti tentang habibnya. Kenapa begitu? Habib itu adalah istilah khusus baginda Rasulullah SAW. Kalau Nabi Musa namanya Khalil. Kalau Nabi Isa Ruhul Kudus, ya kan? Kalau orang yang alim agama menyampaikan ilmu agama namanya kiai atau seorang ustadz. Tapi kalau baginda Rasul namanya Habib. Kalau nggak percaya silahkan buka di Nadum Nadum Ibnu Ruslan, Nadum Zubat. Fadlahu ala jami'i man sifah fawwal habibul fawwal syafi'u wal habibul ilah. Jadi fadlahu, Allah telah memuliakan baginda Rasul. Fadlahu ala jami'i man sifah. Allah telah memuliakan Rasulullah, mengalahkan semuanya. Rasulullah itu siapa? Fawwal syafi'u, Rasulullah adalah syafi'. Wal habibu dan habib. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah melebihi semuanya adalah syafi' wal habib. Ini adalah sebutan panggilan baginda Rasul yang tidak boleh untuk semuanya. Nggak boleh, Ustaz. Jadi habib itu hanya baginda Rasul. Kalau Habib ini untuk baginda Rasul, terus anak-anaknya sebutannya siapa? Itu kalau kita mau buka, Ustaz, di karya tulisnya Mbah Hasyim Asy'ari atau Syekh Nawawi Al-Bantani, atau mungkin di kitab-kitab lain lah. Ulama-ulama sudah merumuskan bahwa dzurriyyah Rasul yang dari Sayyidina Hasan namanya Sayyid, dari Sayyidina Husain namanya Syarif. Jadi kalau Sayyidina Hasan namanya Sayyid, kalau Sayyidina Husain namanya Syarif. Nah, kalau Habib itu apa? Hanya baginda Rasul. Ini dicuri, Ustaz. Dicuri oleh orang yang dibawa oleh Belanda masuk di Indonesia untuk menandingi perjuangannya Pangeran Diponegoro. Untuk menandingi perjuangannya Sayyid Syarif yang lewat Wali Songo. Nah, ini adalah sebuah pembodohan, Ustaz. Jadi kalau rakyat Indonesia yang saat ini, Ustaz, sudah diberitahukan, sudah diberi pencerahan oleh para ulama-ulama yang sudah mutabakhir fil ilm, kemudian masih husnudon, itu persis seperti ada orang, Ustaz, ini ustadznya ini, Pak Yai ini sholat, ya kan? Panjenengan muhibin, saya juga muhibin. Pak Yai ini di bajunya, Ustaz, ada coklatnya. Saya sama sampean muhibin, Ustaz. Husnudon kalau ini coklat.
Kira-kira sah nggak Ustaz? Sah kan? Husnudon. Kemudian Ustaz, saya ini muhibin yang apa itu ya husnudon sih boleh, tapi kan diteliti tuh. Mau setiap hari yuk kalau sholat atau pakai coklat terus Ustaz. Kemudian saya ute-ute Ustaz. Tembelek lincung Ustaz. Coba, ini ada tembelek yang tadinya kita kan husnudon Ustaz. Ya, kita husnudon. Kalau di waktu husnudon masih sah kan Ustaz? Kemudian tak tulis tembelek lincung. Lalu saya deketi sama muhibin ini. Muhibin saya juga muhibin tapi sudah mantan. Ustaz, tembelek lincung Ustaz. Tapi panjenengan malah marah-marah. Panjenengan bilang gini, "Wow, itu fitnah." Itu fitnah itu. Padahal panjenengan udah tak beri apa itu pencerahan. Kalau durian Rasul itu sifatnya lah seperti kajian Nabi ya kan. Lalu baru anaknya Pak Slamet itu minta uang dari pintu satu ke pintu yang lain saja, malu Ustaz. Loh, ini ada orang yang pekerjaannya minta uang lalu menyandarkan ke baginda Rasul. Halah persis seperti tembelek lincung tadi Ustaz. Ini tembelek lincung tak dulit baunya busuk. Kemudian panjenengan tak beritahu, malah panjenengan marah-marah Ustaz. Bagaimana ini? Husnudon ba'da wujudi dalil la yasihu Ustaz. Jadi husnudon setelah wujudnya dalil enggak sah. Jadi kalau saya sholat munfarid atau mungkin mengikuti makmum kepada imam lain, maka sholat saya sah Ustaz. Tapi kalau panjenengan masih tetap husnudon dengan tidak mau tahu dengan manuskrip yang ada, tidak mau tahu dengan catatan atau fatwa-fatwa ulama yang ada yang sudah meneliti ya, alasannya ini itu alasannya apa kakek-kakek kita, nenek-nenek moyang kita, padahal seumpamanya kakek-kakek kita ngerti juga akan tidak mengikuti makmum sama ini Ustaz, karena ada tembelek lincung gitu loh. Jadi mereka Ustaz, Habib-habib itu Ustaz yang masih kita husnudoni, padahal sudah kita bongkar daunnya rasanya, kok panjenengan muhibin masih ikut Ustaz, berarti panjenengan ini tersesat ini Ustaz. Tapi kan saya tidak boleh membenci panjenengan, ya kan? Panjenengan nyampe membenci saya, dosa ini Ustaz. Padahal saya ini yang asli, fardu kifayah, wajib mengingatkan untuk teman-teman yang masih muhibin Ustaz. Paham kan Ustaz? Nah ini satu lagi berikutnya ya. Dengan tadi sempat yang nyebut para leluhur ya. Pada kenyataannya ulama-ulama kita. Seperti Mbah Mun misalnya Al-Maghfur lah, kemudian Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan. Itu kan kita tidak menemukan referensi yang menyatakan beliau-beliau itu mengithbat Ba'alawi itu keturunan Nabi. Tapi hari ini beliau-beliau itu sering dipinjam namanya untuk jadi semacam justifikasi pembenaran terhadap nasab Ba'alawi. Padahal beliau-beliau itu tidak pernah kita temukan referensi yang pernyataan beliau atau tulisan beliau yang mengithbat Ba'alawi. Nah, kira-kira bagaimana pelanggapan panjenengan ketika ulama-ulama kita, para leluhur kita sering dijadikan sebagai alat pembenaran untuk menyatakan itu Ba'alawi itu benar, buktinya kiai-kiai kita dulu membenarkan. Padahal tidak ada pernyataan membenarkan. Bagaimana penjelasan jenengan? Kalau kita pengen apa itu ini Mbah Hasyim Asy'ari bagaimana menanggapi apa itu tentang Habib dan sebagainya. Caranya begini Ustaz. Mbah Khalil Bangkalan itu kan mondonya di Al-Khazini kan dulu itu. Pernah ada di Al-Khazini. Kalau kita mau silaturahim ke Al-Khazini, lalu tanyakan kepada anak cucunya Romo Yai Kiai Haji Al-Khazini. Bagaimana penanggapan mereka? Kemarin saya sudah ke sana Ustaz, saya tanya sampai di mana tentang Romo Yai Al-Khazini dulu. Apa kata anak-anaknya? Beliau mengatakan kakek-kakek kami tidak ada satupun kakek yang mengatakan bahwa Habib itu menjadi Rasul. Ini Al-Khazini loh Ustaz. Yang Romo Yai apa itu Khalil Bangkalan juga pernah menimba ilmu di sana. Selain tidak ada bukti atau tidak ada manuskrip atau tidak ada pengisbatan dari beliau-beliau. Jadi rujukannya adalah pondok yang pernah dipondoi beliau-beliau ya kan. Nah, pondok yang dipondoi beliau seperti yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Raden Abdus Salam Mujib yang disampaikan ke saya bahwa kakek-kakek beliau, orang tua beliau tidak mengakui bahwa beliau sebagai diri Rasul. Ini menjadi sebuah pegangan yang kuat untuk semuanya bahwa gurunya Mbah Khalil Bangkalan saja, Romo Yai Khazin ya, itu saja beliau tidak mengakui. Nah, bagaimana dengan beliau seumpamanya atau beliau hormat? Loh, yang dihormat beliau itu tidak cuma Habib saja, karena manusianya dihormat. Artinya memang ketika para kiai kita, leluhur kita, guru-guru kita berteman baik dengan para Ba'alawi, bukan berarti mereka membenarkan nasabnya dan mengakui mereka itu keturunan Rasul. Sejauh ini memang para ulama kita berusaha untuk berhusnuzan terhadap orang yang mengaku keturunan Rasul, karena memang belum ada masalah di masa lalu. Dan sampai hari ini kita dapat kepastian bahwasanya tidak ada satupun pernyataan dari para ulama tersebut yang mengithbat nasab Ba'alawi. Nah, kemudian yang berikutnya, kita ingin sejauh mana panjenengan yakin yakinnya tentang Ba'alawi ini memang bukan keturunan Rasul. Kalau dulu sih saya cinta kepada Rasul masih 50-50 ya. Masih 50%, walaupun saya juga sering, saya berhenti tidak datangi Khol Solo itu baru ini. Baru tahun ini. Kemarin itu masih sana dan santri masih saya kerahkan semua. Masih saya kerahkan. Kemarin baru
28 bis. Jadi Tahun lalu. Masya Allah. Sekarang udah berhenti total. Saya berhenti total karena di waktu Romo Yai saya nyuruh saya untuk diskusi, kemudian setelah saya diskusi sampai sekarang belum ada satupun Habib yang mampu menjawab. Kenapa kok saya nggak mau diskusi sama apa itu muhibin atau orang-orang pribumi? Sebab saya nggak pengen kontroversi dengan saudara sendiri. Tapi kalau Habib kan jelas Kiai. Jadi pertanyaan saya yang nanti cuma ringan Kiai. Coba sodorkan nasabnya semisal Kiai ya. Nasabnya Habib Lutfi semisal atau Habib Rizik atau Habib Taufik yang jelas-jelas beliau pentolan Habib yang ada di Indonesia. Coba nama ayahnya siapa? Nama kakeknya nyampe Rasulullah siapa, hari kelahiran sama hari wafat, lalu bukti kitab atau manuskrip, udah itu saja. Kalau ada yang bisa menyodorkan itu Ustaz, saat ini juga Ustaz, langsung saya percaya kalau memberikan dunia Rasul. Gimana Pak Alawi? Apa itu tidak perlu berat-berat nyampe ini itu tidak perlu. Jadi cukup nama, jadi Habib Lutfi bin siapa, ya kan, kakeknya siapa, nyampe baginda Rasul, lalu beri catatan nama lahirnya sekian, nama wafatnya sekian, semuanya diberi semua. Lalu rujukannya di mana? Jangankan beliau loh Ustaz, wong sekelas Imam Nawawi yang tidak dunia Rasul itu saja tercatat Ustaz. Sekelas Ibnu Hajar, sekelas apa itu, sekelas Imam Ghazali, semuanya tercatat. Nyampe Syekh Abdul Qadir Jilani tercatat semua Ustaz. Masa yang jelas-jelas menduriati Rasul tidak tercatat? Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Masa Al-Faqih Muqaddam tidak tercatat? Ya nggak mungkin. Wong apa itu kalau kita melihat apa itu Habib kalau menceritakan tentang Al-Faqih Muqaddam ke Islam gini-gini, kan tentu kalau beliau itu bagian daripada Al-Imam kan, sebutannya kalau Al-Imam. Imam Ubaidillah dan sebagainya. Aku yakin mereka juga sekelas Imam Nawawi, Imam Rafi'i, yang beliau juga banyak apa itu diceritakan oleh ulama-ulama. Sementara dari hasil penelitian saya Ustaz, saya meneliti di beberapa kitab Ustaz, di beberapa kitab dari apa itu dari abad ke-3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nyampe 9. Ini 3, 4, 5, 6, 7 Ustaz, belum senyap semua ini, tidak saya temukan Tentang Al-Faqih Muqaddam. tentang sejarah itu lah Habib itu loh. Jadi senyap, berhubung senyap Ustaz, sehingga saya menelitinya tidak tentang itu Ustaz, karena meneliti itunya sudah sulit. Saya meneliti dohirnya Ustaz. Kalau benar-benar dari Rasul Ustaz, pasti dua akhlak ini ada, dermawan dan jiwa memaafkan. Carikan Ustaz, ada Habib yang manggung di panggung lalu bawa uang satu tumpuk berbagi uang Ustaz, menyelesaikan masalah-masalah umat. Saya kok belum pernah ya Ustaz, saya belum pernah soal ke tempatnya Habib lalu diselesaikan masalah saya, hutang saya diselesaikan, belum pernah Ustaz. Jadi apa itu apa manfaatnya mengumpulkan Maulid Nabi, mengumpulkan sampai jangankan 1 juta, 2 juta, 10 juta, tapi kalau ujung-ujungnya iuran Ustaz, lebih baik ini kumpul hanya 1, 2, 3, hanya 6 orang Ustaz, semuanya pembiayaan dari panjenengan semua ya kan, minuman, makanan semuanya dari panjenengan semua. Ini jauh lebih utama seperti ini Ustaz, daripada Maulid Nabi yang Masya Allah tapi yang punya hutang masih pusing pulang nggak selesai hutangnya. Padahal Ustaz, ulama-ulama terdahulu Ustaz, setiap duduk bareng sama umat melihat ulama langsung selesai masalahnya. Kenapa? Ulama di saat itu melihat umat yang termenung susah, ditanya, ada apa kok panjenengan susah? Gimana Kiai? Saya punya hutang, berapa hutangnya? 150 juta, udah nanti ke rumah saya ya selesaikan. Jangankan seperti itu loh Ustaz. Rasulullah itu loh, melihat ada seorang sahabat yang lemes gitu lalu ditanya, kamu udah makan? Belum ya Rasulullah, ayo ke rumah saya. Nyampe di rumahnya dan tidak Rasul, nggak ada makanan, dibawa lagi, nggak ada makanan, dibawa lagi, nggak ada nyampe muter 9 istri nggak punya makanan Ustaz. Pada akhirnya dibawa ke masjid, diumumin, siapa di antara kamu yang mau memberi makan si fulan? Kemudian ada seorang sahabat yang siap memberi makan, itu pun hanya punya 1 piring makanan Ustaz. Ini Ustaz, ini di apa itu akhlak baginda Rasul ditiru sama anak-anaknya. Sayyidina Hasan juga gitu dulu Ustaz. Sayyidina Husain juga seperti itu, menyelesaikan permasalahan umat. Nyampe ada cucunya baginda Rasul kalau nggak salah itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu beliau itu nyampe sininya puluhan Ustaz. Beliau itu setiap malam membawa sembako, membawa gandum, dibawa ke rumah-rumah penduduk. Penduduk itu nggak ngerti, loh setiap malam mau ada bahan makanan di depan rumahnya itu siapa? Ngertinya itu setelah Sayyidina Ali Zainal Abidin wafat. Setelah itu nggak ada bahan makanan lagi. Ini durian Rasul Ustaz. Kalau ada orang ngaku-ngaku durian Rasul Ustaz, hanya kesana kemari dari Yaman ke Indonesia hanya untuk mencari followers yang sedikit Ustaz. Di mana letak durian Rasul? Kalau mereka benar-benar durian Rasul Ustaz, aku yakin beliau datang dari Yaman ke Indonesia bawa uang 10 triliun Ustaz. Lalu datang ke tempat para muhibin. Siapa di antara kamu? Kalau perlu nggak cuma muhibin Ustaz, datang ke tempat mukimat, datang ke sini mukimat, lalu bantu pesantren, menyelesaikan hutang, bedah rumah, orang yang bertengkar sama istrinya didamaikan, paling nggak bertengkarnya karena hutang kan,
ini baru durian Rasul. Tapi kalau datang dari sana tidak bawa uang, pulang bawa uang banyak Ustaz. Seperti itu tunggali banyak Ustaz. Asli itu. Ini kami bukan suudon, bukan, tapi masyarakat awam, orang yang bodoh-bodoh seperti saya masuk akal. Karena memang ulama itu seperti itu, apalagi nyampe dikatakan banyak ulama berjanji di anu adibai ada kan wa kana Rasulullah ajwadan nas. Rasulullah itu dermawannya manusia. Saking dermawannya baginda Rasul, pernah suatu waktu ketika Rasulullah dimintai orang, diberi, minta lagi, diberi lagi, minta lagi, diberi lagi. Setelah itu Ustaz, ada orang minta lagi. Rasulullah bilang, mohon maaf, aku udah nggak punya uang, aku punyaku ini saja, saya punya ini, silakan kalau kamu pengen jual. Setelah itu orang ini mengambil untuk dijual. Nyampe ditegur sama sahabat lain, kamu itu bualul loh, kamu itu gimana toh, kamu kan ngerti toh Rasulullah itu orang dermawan loh, kamu ditawarin gitu kok mau menerima. Ini Rasulullah Ustaz, aku yakin Habib, kalau benar Habib itu mencuri ya, seperti itu bukan kebalikan bila abena. Kalau ada seekor kucing lalu besarnya kok jadi harimau, berarti nggak kucing Ustaz, pasti harimau. Kalau ada seekor kucing ngaku-ngaku harimau Ustaz, aku harimau, tapi besar-besarnya kok nggak harimau Ustaz, kok meong-meong Ustaz, ini kucing apa harimau Ustaz? Kucing. Ini masyarakat awam akan percaya. Kami Ustaz, belum lagi kiai arogansi mereka ya, rata-rata kan mereka mereman dan kemudian muhibinnya juga yang akhirnya dibenturkan sesama kita. Iya. Ini yang dan betul-betul tidak punya rasa kasih sayang dengan umat Kanjeng Nabi. Iya. Makanya tadi Ustaz syaratnya Ustaz, raufun rahimun, dermawan pemaaf. Kalau mereka tidak pemaaf, dikatakan ABC kemudian melakukan pembelaan, bahkan mencari teman, apalagi nyampe asa golokmu, asa pedangmu, siapkan celuritmu. Di mana Ustaz? Rohimnya di mana? Karena rohim ini adalah bagian daripada namanya baginda Rasul. Rasulullah itu kan punya nama di antara rohim. Jiwa sayangnya kepada umat itu luar biasa. Nyampe Ustaz, di waktu baginda Rasul hampir wafat, malaikat Israel pengen mencabut nyawanya. Itu di waktu malaikat Israel menawarkan kepada Rasul, ya Rasulullah, apa permintaanmu? Apa kata Rasul? Ummati. Jadi umat yang dipikirkan umat. Lah ini yang dipikirkan gak umat Ustaz. Isi perut Ustaz, golongan Ustaz. Di mana? Kalau memang benar-benar dulu ya Rasul, aku yakin. Makanya tahu Ustaz, ini semakin ke sana dekat dengan yaumil kiamat, semakin hilang sirna. Orang semakin nggak percaya karena masyarakat kita ini semakin cerdas dan mereka itu sudah tidak seperti zaman-zaman dulu yang hanya tendensi pada khusnudon. Apalagi sekarang Ustaz saya sekarang sudah jarang banget menerangkan seperti ini Ustaz, karena banyak muhibin dadakan, muhibin muda, muhibin anyaran, bahkan kiai-kiai yang terjun muhibin banyak Ustaz yang sudah balik haduan, sudah disadarkan. Jadi saya sudah ringan banget Ustaz. Bahkan saya itu pada awalnya sebelum ada kajian Kiai Imad, yakin mereka itu bukan zuriat Nabi. Ya karena lihat zahirnya tadi. Ketika kita coba menasihati Bahar Smith, karena kita nasihati karena tidak ada sesama Habib yang mau menasihati Bahar Smith dengan arogansinya. Tiba-tiba mereka bikin konten langsung memponis saya. Mereka manggil saya itu bukan lagi Suparman, si Supa. Si Supa ini ada 3 kemungkinan katanya. 1 orang munafik. 2 anak hasil zina, atau ibunya digauli oleh bapaknya dalam keadaan haid. Di situ saya yakin betul mereka bukan zuriat Nabi. Dan itu sering dipopulerkan dan ada di banyak konten mereka memponis saya begitu. Mengapa saya yakin betul bukan zuriat Nabi? Lah, ibu saya itu kan Bu Nyai. Yang puluhan tahun ngajar santrinya nggak dibayar, gratis itu. Kok tega-teganya mereka nyebut ibu saya itu berzina dan menghasilkan anak saya. Lalu kemudian tega-teganya ibu saya itu digauli bapak saya dalam keadaan haid. Nah disitulah saya yakin, karena kalau zuriat Nabi tidak mungkin berani mengatakan kata sekotor itu. Apalagi dia nggak tahu siapa ibu saya. Itu kalau dalam fikih namanya qadzaf. Nah qadzaf betul. Dan itu harus dianu itu. Dan mereka biasa begitu. Dan kita lihat di komentar di akun media sosial kita, Facebook misalnya, atau di TikTok atau di YouTube saya itu, semua komentar dari Ba'alawi, Habib-Habib dan Muhibin itu kan kasar semua. Tidak ada yang mencerahkan. Jadi penghinaan, ngomongin fisik kita, ngomongin hidung kita lah, ngomongin leher, itu sudah mengindikasikan mereka tidak ada betul-betul jiwa belas kasihan, kasih sayang kepada umat yang pokoknya yang harus dipegang oleh masyarakat Indonesia semuanya. Ini juga sifat ini, wabil mu'minina raufur rahim. Jadi kalau mereka melakukan pembelaan ya kan, saya juga sanatnya itu Masya Allah loh Ustaz, saya jelek-jelek segini, mohon maaf, saya jelek-jelek segini toh, saya juga keturunan Nabiullah Adam alaihissalam.
Itu di waktu saya nggak ada orang-orang yang ini tuh sama saya Ustaz. Saya tidak diakui keturunan Nabi Adam juga nggak masalah Ustaz. Jadi seumpamanya beliau benar-benar mendiriati Rasul Ustaz, pasti jiwa pemaafnya tinggi Ustaz, tinggi, dan fokus dia itu ke umat, kemaslahatan umat, lebih-lebih mendekati kepada mukimat, mendekati mukimat. Karena pada dasarnya Ustaz, orang itu kalau pengen berdamai, pengen menguasai, harus dekat sama musuh. Kalau masalah dijelekin Ustaz, tidak cuma mereka saja kan, kita ini juga dijelekin kan? Tapi kita kan memaafkan juga kan. Coba seumpamanya Ustaz Tarman ini jiwanya jiwa seperti mereka, aku yakin melaporkan. Bahkan panjenengan akan mendanai seorang pengacara dan menjebloskan ke penjara. Pada akhirnya kan panjenengan enggak kan memaafkan. Banyak sekali yang sudah ngarahnya ke fitnah buat kita. Ketika saya berpikir bisa atensi ke Polda. Ini akunnya, ini yang menghinanya, dan ini sudah fitnah gitu sebagainya. Itu tinggal kita atensi, ditangkap. Cuman di situ kita berpikir panjang, apalah gunanya? Apalah manfaatnya memenjarakan orang, kan begitu. Sedangkan ini kan pemikiran, bukan, dan tentunya kan itu delik aduan. Dia masuk penjara gara-gara kita, bukan pidana murni. Kecuali dia yang betul-betul melakukan pidana murni misalnya. Karena kadang gitu, kita merasa malah kasihan kan. Ujung-ujungnya kalau dia minta damai juga. Udah capek kita penyidikan di Polda. Ini jiwa anak bangsa, jiwa putra-putri Nusantara yang niru kakek-kakek moyang kita ya kan. Jiwa pemaafnya tinggi. Londo aja dimaafin. Londo aja dimaafin. Yang jelas-jelas Alawi Habib dulu itu membantu Belanda untuk mengecilkan ke pemerintahan VOC, itu saja dimaafin kita kok. Bahkan di waktu pengen dideportasi kan, Mbah Hasyim Asy'ari saja melarang untuk memulangkan mereka. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari juga merangkul. Nak menawa mereka bisa diajak untuk berjuang. Tapi kalau sudah seperti ini Ustaz, ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi, karena Masya Allah Ustaz, ini kejahatan spiritual. Biasa saya kejahatan karena menyandarkan silsilah ke baginda Rasul, tapi ucapannya, perbuatannya, pikirannya, gerak hatinya, lu kok gak bodoh karo Kanjeng Nabi? Kan kasihan menyandarkan ke Rasulullah itu. Siapa yang terima Ustaz? Ada orang akhlaknya seperti itu menyandarkan ke baginda Rasul, siapa gitu? Walaupun Abu Jahal itu pamannya baginda Rasul, kita saja tidak terima semua Abu Jahal dan kelakuannya seperti itu. Ini yang jelas-jelas silsilahnya nyambung Ustaz. Abu Jahal, Abu Lahab, binnya itu Abdul Muthalib, eyangnya, kakeknya baginda Rasul. Itu saja kita itu jiwa kita ini masih jiwa yang luar biasa. Jadi Masya Allah gitu ya, ini semoga saja menjadi pencerahan untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya lah. Jadi kalau Habib itu pengen diakui sebagai mulia Rasul, yang asli bukannya menyebar kebencian, melakukan permusuhan dan sebagainya, itu nggak selesai, itu bukan persekusi, bukan perang ya. Justru yang paling tepat, coba lakukan dua perkara Ustaz. Kalau Habib di Indonesia ini pengen ngaku sebagai Rasul, lakukan dua perkara: dermawan kepada umat, memaafkan semua kesalahan umat, ya kan? Dengan cara bagaimana? Mukimat atau mantan-mantan mukimin dirangkul semua, diberi modal semua, diselesaikan masalahnya semua, insya Allah Ustaz akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena kalimat sebelumnya kan azizun alaihi ma anittum. Betul-betul empati Nabi itu dengan penderitaan umat ini. Nah mereka boro-boro malah yang dipikir tuh gimana umat nyumbang kan. Ada kiai ente kaya gara-gara kakek aneh gitu kan, malah iri sama kiai-kiai yang kaya. Yang kaya didawir, yang miskin juga diperas, dimanfaatkan. Dan ini memang rata-rata kiai di Lampung itu begitu. Makanya kalangan kiai pesantren lebih cepat tersadarkan. Karena memang sudah jadi korban pendawiran. Masang-masang CCTV di pondok itu bukan untuk ngintip maling atau ngintip ngeker santri yang nakal. Ngeker Habib. Buat ngeker Habib. Jadi ketakutan. Jadi sampai-sampai poro yai, poro gus itu mending nyumput. Jadi mereka bisa berjam-jam tidak pulang. Duduk tendalami Mbah Yai itu kakinya naik-naik ke kursi sebagainya, ngerokok kelepas kan kelihatan di sorot CCTV. Ustaz itu kan hanya oknum Ustaz. Masih ada Habib yang luar biasa seperti Habib ini. Habib yang kelihatannya luar biasa Ustaz, dawirnya juga luar biasa. Membuat maulid arba'in, membuat maulidun Nabi 40 hari. Untuk apa Ustaz? Fulus Ustaz, fulus. Kalau memang benar-benar duriya Rasul, mesti jiwanya seperti saya Ustaz. Didatangkan pengajian, tidak bisa roi nggak apa-apa. Dan bagi-bagi uang Ustaz. Ini saya yang jelas-jelas cucunya Nabiullah Adam saja, saya nggak pernah ngaku-ngaku. Dan silsilah di rumah saya nggak ada Ustaz. Iya, makanya kalau dikatakan itu hanya oknum, lu oknum mau rombong. Rata-rata
Problem yang ada di Sumatera ya seperti itu, yang ada di Jawa seperti itu, di Kalimantan seperti itu, berarti kan nggak bisa dikatakan oknum lagi, Ustaz. Kecuali kalau apa itu seumpamanya dikatakan gini, Ustaz, kalau hanya minta-minta kan tidak cuma Habib saja, Ustaz. Anggap saja orang pribumi ada yang minta-minta, tapi kan tidak membawa nama besar Rasulullah, tidak ngaku cucu Nabi, tidak ngaku cucu baginda Rasul. Silakan Anda para Habib-Habib yang minta-minta dengan syarat jangan ngaku cucu Nabi, enggak masalah, silakanlah. Itu di apa itu di tempat makom-makom atau mungkin di bang-hijau silakan. Tapi kalau membawa nama kebesaran baginda Rasul, lah ini makanya Ustaz, Rasulullah pernah ada Ustaz, la fadla lil arabi alal ajam. Tidak ada keutamaan orang Arab mengalahkan orang ajam. Wala lil ajami alal arabi. Orang ajam juga tidak bisa mengalahkan mereka illa bitaqwa. Takwa Ustaz. Saya buka-buka di Al-Quran makna daripada takwa yang jarang disampaikan oleh para kiai. Wa'iddat lil muttaqin, surga itu disuguhkan pada orang-orang yang ditakwa. Siapa orang yang ditakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka yang mendermawakan hartanya di saat kaya dan fakir, Ustaz. Jadi inilah takwa yang menjadikan mulia seseorang. Aku yakin inna akramakum indallah Rasulullah. Jadi orang yang paling mulia di dunia ini adalah Rasulullah, Ustaz. Kalau Rasulullah ini adalah orang yang paling mulia, pasti Rasulullah dermawan. Dan anak cucunya, Ustaz, kalau mereka adalah umat yang paling mulia, pasti dermawan. Sehingga kalau Habib-Habib mengadakan maulidun Nabi, semestinya Habib-Habib itu mendanai maulidun Nabi dan nyah-nyok, bagi-bagi uang, bagi-bagi kambing, bagi-bagi sapi. Itu baru duriah Rasul, Ustaz. Kalau ada seperti itu, Ustaz, jangankan Habib, Ustaz, seumpama ada Selamat Joko Bambang seperti itu, Ustaz, tak cium tangannya, Ustaz. Iya, tak cium tangannya. Loh, umat ini, Ustaz, coba anggap saja ya, saya kiai, ini kiai, Ustaz Rahman juga kiai, ya kan, kiai, sama-sama kiai. Tapi ini ada kiai yang nggak begitu alim. Saya alim, lulusan saya itu nyampe di planet Pluto. Panjenengan lulusannya dari Al-Azhar. Beliau mondok di kiai kampung hanya ahli bata, tapi dermawannya luar biasa. Nyanyok kepada umat luar biasa. Berapa banyak buka rumah sakit dibuatkan rumah. Kira-kira yang mulia siapa sih? Beliau. Ini bukti bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum ini adalah orang yang paling dermawan. Walaupun panjenengan ahli sholat, saya ahli puasa, beliau sholatnya ya fardu tok, puasanya ya Ramadan tok, tapi dermawannya luar biasa. Aku yakin beliau lah yang paling mulia. Makna daripada takwa adalah dermawan. Orang yang paling mulia adalah orang yang ahli takwa, artinya orang yang paling dermawan. Tentu orang yang paling dermawan adalah Rasulullah dan dunianya. Dan ciri-ciri Rasulullah dan dunianya merahasiakan nasab. Apalagi Rasulullah ini orang Quraisy, diusir sama kafir Quraisy, pindah ke Madinah. Di Madinah terjadi perang Karbala, bubar pergi kemana-mana, tidak punya al, Ustaz. Tidak punya bangsa, tidak punya al itu. Kemudian ada orang yang ngaku duri Rasul, Al-Segaf, Al-Sufri, Al-Hamid, Al-Idrus dan sebagainya, ya. Ini jangan-jangan orang Yaman ini, Ustaz. Jangan-jangan orang Yaman. Dan karakter mereka, Ustaz, pasti seperti orang Yaman. Loh, karakter orang Yaman, Ustaz, diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tidak tahu apa yang dilakukan oleh Tuhanmu tentang ashabul fil? Siapa ashabul fil? Abraha, Ustaz. Abraha dan ribuan pasukan dari Yaman, yaitu memasukkan Ka'bah, Ustaz. Memasukkan Ka'bah. Lalu mereka datang ke apa itu ke wilayah Arab Saudi, perbatasan Arab Saudi dan Yaman, Ustaz. Sebelum Abraha melakukan penghancuran Ka'bah, mereka melakukan perampokan besar-besaran, Ustaz. Di antara yang dirampok adalah, Ustaz, Abdul Muthalib. Jadi orang Yaman ini udah benci dengan duri Rasul udah tidak lama. Justru mereka itu, Ustaz, yang asli, mereka membenci pribumi, yang asli membenci duri Rasul. Dan dari dulu, Ustaz, lagi pula, Ustaz, mereka kenapa kok nyampe apa itu pengen menghancurkan Ka'bah? Sebab Abraha dan kawan-kawan mengklaim kalau Makkah adalah wilayah Tihamah. Sudah dari dulu itu. Jadi apa itu Makkah itu diklaim kalau itu wilayah Tihamah, sehingga mereka mau menguasai juga, pengen membumi hanguskan Ka'bah, dan mereka membuat pemalsuan Ka'bah. Jadi seumpamanya Ba'alawi memalsukan silsilah, memalsukan makam, memalsukan pengakuan dan sebagainya. Memang sudah tradisinya orang Yaman itu, ya. Bahkan sudah ada makam Nabi Hud, ya, yang dianggap makam Nabi Hud yang sudah ditawafi di siapa yang merungkatkan Abraha dan kawan-kawan, Ustaz? Burung ababil. Burung ababil itu kena coro zaman Wali Songo, Ustaz. Namanya burung raja wali. Raja itu adalah Sayyidina Husain. Wali itu adalah Sayyidina raja itu adalah Sayyidina Hasan. Wali itu adalah Sayyidina Husain. Kenapa kok itu? Sebab keturunannya baginda Rasul, Ustaz, kan tidak terdeteksi, Ustaz, karena merahasiakan. Yang lewat Sayyidina Husain, Ustaz, rata-rata menjadi raja, menjadi pejabat. Menjadi pejabat. Sedangkan keturunan Rasulullah yang lewat Sayyidina Hasan, Ustaz, rata-rata jadi ulama, Ustaz. Tapi tidak terdeteksi.
Makanya ada burung raja wali. Rajanya Sayyidina Husain, walinya Sayyidina Hasan. Di Indonesia Ustaz, istilah semacam itu terlalu monopoli. Terlalu monopoli diganti dengan burung Garuda. Jadi rungkatnya Ba'alawi yang memalsukan nasab, yang merungkatkan bukan orang Arab Saudi, bukan orang Irak, orang Iran, bukan orang Mesir, tapi adalah burung Garuda yang ada di Indonesia. Lambangnya adalah Garuda. Garuda ini penjelmaan burung raja wali. Burung raja wali itu adalah burung ababil. Karena itu burung itu misterius, Ustaz. Itu burung-burung misterius itu. Dan karakter orang Indonesia ini, masya Allah, alladzi barokna haulahu, yang diberi berkah sekitarnya ini kan orang-orang Indonesia ini. Baksonya nih, nyantanya mawar. Niki Kiai Wahono, pengasuh Pondok Pesantren Fatihul Guldan, bendahara STI Lampung. Insyaallah Ustaz. Dia tadi batur di awal, menghadirkan Yai Muharrar, tinggal telepon aja, nggak usah repot. Nggak usah ke sana, nggak usah ke sana. Telepon aja, saya akan hadir, tidak perlu bisa roy. Dan kalau pengajian, saya bagi-bagi uang.